Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Aulia dengan NIM 2310611120013. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul infiltrasi. Masuk ke pembahasan yang pertama, ada definisi infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam tanah dari permukaan. Air yang umumnya berasal dari curah hujan, salju yang mencair, atau genangan air di permukaan meresap melalui pori-pori dan celah-celah tanah. Proses ini merupakan komponen vital dalam siklus hidrologi yang mengalirkan air dari permukaan menuju bawah tanah. Nah, sederhananya, bayangkan spons. Saat kamu menuangkan air di atasnya, spons akan menyerap air tersebut. Tanah juga bekerja seperti spons, menyerap air melalui pori-porinya. Masuk ke pembahasan yang kedua, ada kapasitas dan laju infiltrasi. Nah, adapun pengertian dari laju infiltrasi ini adalah kecepatan air yang masuk ke dalam tanah pada waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter per jam atau sentimeter per jam. Laju infiltrasi sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah dan intensitas hujan. Adapun pengertian dari kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum yang dapat diserap oleh tanah pada kondisi tertentu. Pada awal hujan, kapasitas infiltrasi biasanya tinggi karena tanah kering dan pori-porinya kosong. Seiring waktu, ketika tanah menjadi jenuh air, laju infiltrasi akan menurun hingga mencapai nilai konstan yang disebut kapasitas infiltrasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi. Nah, kecepatan atau laju infiltrasi itu tidak selalu sama. Laju ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Nah, yang pertama itu ada sifat tanah. Sifat tanah juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada tekstur tanah. Pengertian dari tekstur tanah ini adalah tanah dengan tekstur kasar atau banyak pasir memiliki pori-pori yang besar sehingga laju infiltrasi lebih tinggi. Sebaliknya, tanah lempung atau butiran halus memiliki pori-pori kecil dan laju infiltrasinya lebih rendah. Nah, yang kedua itu ada struktur tanah. Tanah dengan struktur yang gembur dan agregat yang stabil akan memiliki laju infiltrasi yang lebih baik dibandingkan tanah yang padat. Nah, yang ketiga itu ada kandungan air awal atau kelembapan. Tanah yang kering akan menyerap air lebih cepat, laju infiltrasinya tinggi. Seiring tanah menjadi jenuh, laju infiltrasi akan menurun hingga mencapai nilai yang konstan. Nah, yang keempat ada bahan organik. Kandungan bahan organik yang tinggi meningkatkan porositas dan agregasi tanah, yang pada akhirnya meningkatkan laju infiltrasi. Yang selanjutnya itu ada kondisi permukaan dan vegetasi. Ada vegetasi penutup, yaitu tanaman dan akarnya menciptakan saluran-saluran di dalam tanah, meningkatkan infiltrasi. Daun dan serasa juga memperlambat aliran air di permukaan, memberi lebih banyak waktu bagi air untuk meresap. Nah, ada juga kemiringan lahan atau topografi. Lahan yang datar memiliki laju infiltrasi lebih tinggi karena air memiliki lebih banyak waktu untuk meresap. Pada lahan miring, air cenderung mengalir sebagai limpasan permukaan atau disebut runoff sebelum sempat meresap. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik hujan. Ada intensitas hujan yang artinya adalah jika intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi tanah, maka akan terjadi genangan dan limpasan permukaan. Laju infiltrasi akan menurun seiring waktu hingga mencapai laju infiltrasi konstan. Nah, ada juga durasi hujan. Hujan yang berlangsung lama akan menyebabkan tanah menjadi jenuh, sehingga laju infiltrasi akan berkurang secara signifikan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ada proses infiltrasi dalam siklus air. Infiltrasi adalah tahap penting dalam siklus hidrologi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan air di permukaan dengan air di bawah tanah. Adapun siklusnya, yang pertama itu ada presipitasi. Air hujan jatuh ke permukaan tanah. Yang kedua ada infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, ada aliran bawah permukaan atau subsurface flow. Sebagian air mengalir secara horizontal di bawah permukaan tanah atau interflow menuju sungai atau danau.
Yang keempat ada perkolasi dan air tanah. Sebagian air lainnya terus bergerak ke bawah secara vertikal atau perkolasi dan mengisi akuifer atau lapisan pembawa air menjadi air tanah. Nah, yang terakhir itu ada evaporasi dan transpirasi, yaitu sebagian air infiltrasi juga diserap oleh akar tanaman dan kembali ke atmosfer melalui transpirasi atau menguap dari permukaan tanah. Selanjutnya ada metode pengukuran infiltrasi. Nah, ada beberapa metode untuk mengukur laju infiltrasi di lapangan. Yang pertama itu ada infiltrometer. Nah, alat ini terdiri dari satu atau dua cincin ring yang ditancapkan ke tanah. Air dituang ke dalam cincin dan laju penurunan permukaan air diukur dari waktu ke waktu. Yang kedua, simulasi hujan atau disebut rainfall simulator. Nah, alat ini mensimulasikan curah hujan di lahan uji, limpasan permukaan dan infiltrasi dapat diukur dengan lebih akurat. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada manfaat dan tujuan infiltrasi. Infiltrasi memiliki peran krusial bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Adapun manfaat dan tujuan infiltrasi ini, yang pertama adalah pengisian kembali air tanah atau recharge, yang artinya infiltrasi mengisi kembali cadangan air tanah yang digunakan untuk sumur, irigasi, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu mencegah banjir dan erosi. Dengan menyerap air hujan, infiltrasi mengurangi volume limpasan permukaan sehingga meminimalkan risiko banjir dan erosi tanah. Yang ketiga yaitu menjaga ketersediaan air. Air infiltrasi menjadi sumber air bagi ekosistem dan aliran dasar sungai, memastikan ketersediaan air bahkan di musim kemarau. Adapun contoh infiltrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu resapan air hujan. Nah, air yang meresap ke halaman atau ke kebun setelah hujan adalah contoh infiltrasi. Yang kedua, sumur resapan atau lubang biopori. Ini adalah contoh rekayasa yang dirancang untuk meningkatkan laju infiltrasi dan mengisi kembali air tanah di daerah perkotaan. Nah, yang ketiga itu ada permeable pavement, permukaan jalan atau trotoar yang dirancang khusus untuk memungkinkan air meresap ke bawah mengurangi limpasan air hujan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari keseluruhan materi atau penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penjelasan mendalam tentang infiltrasi, dapat disimpulkan bahwa infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan ke dalam tanah yang menjadi fondasi penting dalam siklus hidrologi. Proses ini sangat vital karena berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengisi kembali cadangan air tanah yang menjadi sumber utama air bersih. Infiltrasi juga berperan penting dalam mengendalikan banjir dan erosi dengan mengurangi aliran air di permukaan atau limpasan permukaan, serta menjaga ketersediaan air untuk ekosistem dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, kesehatan proses infiltrasi sangat menentukan ketersediaan air di bawah tanah, stabilitas lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya air di bumi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.